Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada kesempatan hari ini kita akan menganalisa sebuah video, salah satu contoh bad practice dari oknum ASN. Polres Lampung Selatan menangkap 2 orang pelaku tindak pidana pemungutan liar atau pungli surat rapid antigen penumpang bus yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Polisi mengamankan kedua pelaku pungli tersebut setelah viralnya video saat kedua pelaku melakukan pungli kepada penumpang. Kedua pelaku pungli tersebut yakni AF merupakan oknum ASN kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan dan BR oknum pengurus penyeberangan di wilayah Pelabuhan Bakahuni. Polisi menangkap kedua pelaku setelah video pungli terhadap penumpang bus viral di media sosial. Kedua pelaku meminta uang Rp100.000 kepada para penumpang bus yang tidak memiliki surat rapid antigen. Berdasarkan keterangan para pelaku, mereka hanya melakukan aksi pungli pada hari itu saja. Mereka telah melakukan pungli terhadap 4 bus di Pelabuhan Bakahuni dan mendapatkan total uang sebesar Rp1,3 juta. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi hanya menemukan barang bukti uang sebesar Rp400.000. Melaksanakan yang namanya ya bro ya bro, buat apa bro duitnya bro? Hah? Artinya dari dinas rekan kita BPBD itu yang dilakukan dari rekan kita oknum BPBD, bukan BPBD-nya tetapi oknum. Nah dari situ kita tindak lanjuti, rekan-rekan sudah lihat dan saksikan. Yang sebelah kanan saya ini rekan kami inisial A dari BPBD, yang dari kiri adalah inisial B selaku perwakilan dari. Ada sebuah video dari stasiun TV ya tentang oknum PNS dan salah satu petugas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni itu melakukan pungli atau pungutan liar kepada para penumpang bis yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen, jadi dimintai 100.000 per orang supaya bisa menyeberang. Jadi tidak harus lagi melakukan antigen. Nah, sekarang kita analisa bareng-bareng. Jadi tindakan oknum PNS ini kaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yang sudah kita pelajari. Kalau dilihat dari segi hukum, jelas ini melawan hukum karena yang oknum PNS ini yang telah melakukan pungli ini, dia sudah setidaknya ada 2 undang-undang hukum pidana yang dikenakan pada oknum tersebut karena melaksanakan atau melakukan pungutan liar, yaitu pasal 368 dan pasal 423. Untuk pasal 368 sendiri itu ancaman penjara maksimalnya 9 tahun, sedangkan untuk pasal 423 itu ancaman pidananya itu selama-lamanya 6 tahun. Terus untuk hukum tentang ke-ASN-an atau pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 di pasal 87 ayat 4 huruf B itu PNS yang berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Dikarenakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan, jabatan, atau tindak pidana kejahatan lain yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Jadi sebenarnya si oknum PNS ini sudah memenuhi syarat karena di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah jelas dia istilahnya bersalah, bisa dibuktikan dengan bersalah, sehingga bisa dipakai yang
pasal 87 ini untuk memberhentikannya secara tidak hormat. Kaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yang 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau kita kenal dengan akronim ANEKA. Yang pertama, menurut saya dalam nilai dasar akuntabilitas yang merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi amanah seorang PNS itu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, pada kasus ini, pada kasus oknum ini, yang PNS yang melakukan pungli, jelas sekali dia melanggar beberapa nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama itu ada nilai integritas. Karena integritas itu jadi harus menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Jadi jelas ya, oknum ini dia melanggar hukum, artinya dia tidak menjunjung tinggi hukum ya, atau undang-undang. Dia melanggar. Terus yang kedua itu dari segi tanggung jawab. Dia jelas sekali tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, yang seharusnya melaksanakan pelayanan publik sebaik-baiknya, malah dia memanfaatkan untuk memperkaya diri. Nah, silakan teman-teman sekalian dilanjutkan nilai-nilai dasar apa saja yang memang si oknum ini telah melanggarnya. Mangga. Baiklah, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kaitannya dengan aspek nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air yang dapat ditunjukkan dengan pengamalan pada sila-sila Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaitannya oknum tersebut dengan nilai nasionalisme yaitu bahwa tindakan oknum tersebut tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu tidak memiliki nilai kemanusiaan dengan melakukan pungli atau pemerasan kepada masyarakat seperti itu. Untuk poin selanjutnya, mangga dipersilahkan. Ya, saya akan mencoba mengaitkan masalah video tadi dengan nilai dasar ASN yang ketiga, yaitu etika publik. Untuk definisi sendiri dari etika publik itu adalah pemahaman konsep, jadi refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Jadi, untuk mengetahui mana yang benar atau yang salah dalam menjalankan tugasnya. Nah, dan di video di atas, video tadi, oknum tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang di mana dia tidak memiliki beberapa nilai-nilai dasar dari etika publik, yaitu misalkan profesionalisme. Dia tidak profesional karena menyalahgunakan jabatannya. Nah, perilaku oknum tersebut itu juga bertentangan melawan hukum. Tadi karena tidak beretika, jadi dia melawan hukum. Nah, adapun hukum yang dilanggarnya itu adalah misalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti tadi yang sudah disebutkan ya sama Kang Asep. Itu ada ancamannya pidana minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, atau denda 1 miliar. Kemudian untuk di kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sama ya, seperti tadi disebutkan oleh Kang Asep, pasal 368 dan pasal 423. Untuk subjek pegawai negeri di pasal 423 KUHP. Seperti itu. Jadi untuk oknum tersebut, dia melanggar etika publik karena dia seharusnya bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitu dari saya. Maka untuk yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar PNS yang keempat, yaitu komitmen mutu.
komitmen mutu, yaitu janji atau ikrar seorang PNS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bahwa kedua oknum tersebut jelas sangat melanggar komitmen mutu. Yang pertama, kedua oknum tersebut telah menghilangkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah, kepada kepada ASN dengan melakukan tindakan pungli tersebut. Lalu yang kedua, dari segi customer experience-nya, kedua oknum tersebut telah memberikan kesan yang buruk kepada publik tentang pelayanan publik yang seharusnya semua pelayanan itu memberikan kesan yang baik, kesan yang menyenangkan, tapi ini memberikan kesan yang tidak baik di mata publik. Yang ketiga, jelas sekali bahwa dengan pungli tersebut, kedua oknum tersebut telah tidak menjalankan perannya sebagai seorang ASN, yaitu dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Teh Nur Arsila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan dari kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan nilai-nilai anti korupsi. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa korupsi itu merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sedangkan anti korupsi ini merupakan suatu tindakan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Telah dilakukan oleh oknum ASN tersebut merupakan salah satu bentuk dari tindakan korupsi, yaitu pemerasan, di mana oknum tersebut sebagai pelayan publik meminta agar penumpang membayarkan sejumlah nominal tertentu agar dapat tetap dapat melakukan perjalanannya ke Pulau Jawa padahal tidak memiliki surat antigen. Nah, perilaku oknum ASN tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. Untuk nilai-nilai kejujuran, ASN tersebut seharusnya sudah tahu bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan informasi yang benar pada masyarakat, melainkan memanfaatkan peluang untuk melakukan pemerasan. Sedangkan untuk nilai-nilai kepedulian, oknum tersebut tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi negara yang saat ini sedang dilanda musibah pandemi, karena hasil tes antigen tersebut sangat diperlukan apabila suatu wilayah terkena pandemi COVID-19 karena dapat mempermudah proses tracing. Oknum ASN tersebut memiliki masalah integritas dengan melakukannya pungli pemerasan pada pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga masyarakat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seorang ASN, yaitu pemerasan. Pungli atau pemerasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Teh Yunita. Mungkin sekian terkait nilai-nilai anti korupsi. Terima kasih untuk pandangannya. Jadi intinya yang oknum PNS yang melakukan pungli di Pelabuhan Bakauheni yang meminta sejumlah uang kepada para penumpang untuk bisa menyeberang tanpa surat antigen itu benar-benar tidak mencerminkan sama sekali dari nilai-nilai dasar PNS yang 5 ya, yang memiliki akronim aneka.